Dumun tahu bumi nawo kendele enten kono nika di selegui nunjang langit kinten kocap iki katik bungan ipune dados kulkul niki duwene niki kinten Duk ragane kari dados kebayan mucuk daler diki indik gendongan niki kocap dumun tunase sekeng pura dalam belingkang dan daging lakar gendongan iki wantah katik seligui kucap sani dumun tuna sering dalam lingkang wau driki kange gendongan kucap driki. Ada kepercayaan turun-temurun di desa ini bahwasanya kulkul sakral yang berada di Pura Balai Agung desa ini berasal dari kayu seligui pada zaman pemerintahan Maya Denawa, di mana kayu seligui itu tinggi sekali menjulang hingga mendembus langit. Sayangnya, ketika Maya Denawa dikatakan wafat diluruk oleh Dewa Indra, kayu seligui itu pun ikut mati. Seperti apa sesungguhnya kebenaran cerita itu? Bersama saya Jertapakan Selobi Omnivora, kisah kulkul sakral Pura Balai Agung Desa Songan. Pemirsa, kulkul adalah alat komunikasi tradisional masyarakat Bali, berupa bunyian yang umumnya terbuat dari kayu atau bambu dan benda peninggalan para leluhur. Di setiap organisasi tradisional di Bali, terdapat setidaknya sebuah kulkul. Selain di Bali, kulkul lazimnya disebut dengan kentongan, terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia. Untuk itu, kulkul dijadikan alat komunikasi tradisional oleh masyarakat Indonesia juga di desa Bali Mula ini, desa adat Songan. Ada suatu legenda yang beredar turun-temurun di wilayah desa Bali Mula ini, di mana dikatakan bahwasanya kulkul sakral Padruan desa adat Songan itu berasal dari kayu seligui, di mana keberadaan kayu seligui memang semakin langka di dunia ini. Namun dahulu, kayu seligui itu dikatakan menjulang tinggi hingga menembus langit, bahkan bisa mencapai tempatnya para dewata-dewati dan para dewa-dewi. ya wantah katre pangin yang kocap dumun tahu bumi nawo kendele enten kono nika di selegui nunjang langit kinten kocap niki katik bungan ipune dados kulkul niki duwene niki kinten wonten nika orang kintiang yen sediosan keliket ten kone nika menurut tutur panglingsir ya kilon sene Secara lugas, seorang prajuru peduluan desa adat Songan mengatakan dengan gamblang bahwasannya kulkul sakral di Pura Balai Agung desa adat Songan itu berasal dari tangkai bunga kayu seligui yang tumbuh pada masa pemerintahan Raja Maya Denawa di dalam Palingkang. Hal tersebut tentu memantik rasa penasaran penuh tanda tanya, di mana kita ketahui bersama bahwasanya kayu seligui itu pendek, tanaman pertu yang bertangkaikan lintingan-lintingan bunga kecil. Apakah mungkin tumbuhan perdu seperti itu bisa menghasilkan kayu sebesar kulkul desa adat Songan ini? Tapi jika tidak dipercaya, rasanya kondisi yang sama terjadi pada kulkul-kulkul yang lainnya, yakni kulkul Puri Agung Klungkung, juga kulkul Puri Agung Bangli, di mana kedua kulkul tersebut juga berasal dari kayu seligui yang entah pada masa era pemerintahan siapa. Apakah mungkin sama pada masa pemerintahan Raja Maya Denawa, seperti halnya kulkul desa adat Songan dan Balai Panjang desa Buahan itu? Yang jero Kraman Pelat, sakeng desa adat Pekraman Songan, ngunyang amadre inggian niki duwe kulkul niki teriteran penglingsir
songan wantah ketuna sane dumun niki ring dalam belingkang. Ampun punika niki kocap dua pukul niki wantah sangkaning selebui katik selebui pitutur penglingsir titiang penglingsir songan titiang wadam punika sane titiang pangging titiang tutur dia ring penglingsir titiang ring songan inggih sukma. Bagi masyarakat Bali, kulkul mempunyai nilai yang sakral. Nilai sakral sebuah kulkul ini didukung sepenuhnya oleh agama Hindu Bali yang diyakini masyarakat Bali secara umum. Nilai sakral tersebut terutama berada pada kulkul yang tersimpan di pura-pura besar di Bali yang dianggap sebagai wujud nyata periatnya, sehingga apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaannya, maka segera penyucian dilakukan. Oleh karena itu, kulkul diletakkan pada sebuah bangunan yang disebut balik kulkul, tepatnya digantungkan pada sudut depan pekarangan pura atau banjar. Kulkul mempunyai fungsi yang berkaitan erat dengan kegiatan banjar, tanda pertemuan rutin masyarakat Bali yang biasanya sebulan sekali pada setiap banjar. Menjelang hari pertemuan, terlebih dahulu kulkul dipukul dengan sebuah alat pemukul dari kayu. Suara kulkul akan terdengar sampai ke pelosok banjar. Namun anehnya, kulkul dari kayu seligui yang berada di Pura Bali Agung, Desa Songan ini dikatakan sering berbunyi sendiri dan terdengar bahkan sampai di Desa Trunyan. Itulah sebabnya kulkul ini benar-benar disakralkan dan ditata serta dirawat sesuai dengan fungsionalnya sebagai suatu ciri dari desa adat itu sendiri. Yang dados Kraman Peter dikirim desa adat pekraman Songan niki wenten kocap tutur penglingsir dewa yang pekak tiang dumun duk ragane kari dados kebayan mucuk daler diki indik gendongan niki kocap dumun tunase sekeng pura dalam belingkang dan daging lakar gendongan niki wantah katik selibui kocap sane dumun tunase ring dalam belingkang wau driki kange gendongan kocap diki gendongan niki sampun lampu barak niki di samping punika taler bantang seliguine nike kocap keange lambang balai lantang ring desa adat pekraman buan wantah isa punika sane uning titiang ketuturin untuk dewa yang pekak titiang adu dane kantun ngiring kubayan mucuk sane dumun. Dan itu kami atur yang kami tadi dumun inten nah umani na duanin yang bulu ampade niki kadi dicang mangde niki nyuciang kadi rawas tinggi dan ini kalau menyarikan pasal terus dicang ngesawang duanin deken kadi dicang keni ring adat saking upamane mulu ampade niki dan aturan dicang hingga wanda menikah dicang upamane matur pangtan upamane kaiwangan dicang ampura mungkin. Ketika ditanyakan apakah sampai saat ini kayu seligui tersebut masih ada di Pura Dalam Balingkang, kompak prajuru adat Desa Songan mengatakan bahwasanya kayu seligui itu mati seiring dengan dibunuhnya Mayadenawa oleh Batara Indra. Kayu seligui yang menjulang tinggi itu pun mendapat kutukan sehingga ia mendadak berubah menjadi pendek seperti tumbuhan perdu dan berbunga kecil-kecil karena dianggap menyamai fungsi dan peranan daripada dewa-dewi di kahyangan. Oleh sebab itu, tumbuhan kayu seligui yang menjulang tinggi mendadak berubah menjadi tumbuhan perdu semak belukar yang pendek. Dan batang-batangnya dari pohon
kayu selibu yang ada di pura dalam Belingkang itu, ada juga saudara-saudara yang berasal dari desa Buan itu. Zaman dulu itu dia minta mencari batangnya untuk dipakai membuat balai panjang di sana. Itu ceritanya, betul atau tidaknya, karena itu tidak ada sejarah secara tertulis. Saya juga tidak tahu, karena itu yang saya ceritakan itu cuman cerita dari turun temurun dari zaman dulu. Itu ceritanya. Katik bunga itu dicarilah, dipakai kentongan, yang kentongannya itu yang ada sekarang di belakang saya ini. Itu ya adalah yang dikeramatkan dari leluhur atau kakek saya zaman dahulu. Itu menurut cerita, bukan ada sejarah secara tertulis, itu tidak, tetapi menurut cerita secara turun temurun itulah kejadiannya dulu. Itulah yang sebatas saya dengar cerita dari kakek atau dari leluhur saya. Itulah cerita keberadaan kulkul yang ada di belakang saya ini. Baik pemirsa, demikianlah sekelumit kisah terkait dengan keunikan dan kesakralan dari kulkul di Pura Balai Agung Desa Adat Songan, di mana berasal dari kayu selikui zaman Raja Maya Denawah. Ini adalah sebuah mitos, legenda yang dipercaya oleh masyarakat di desa setempat turun temurun. Saya Jurtabakan Selobi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa.